Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika kali ini. Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa apabila keluar dari rumah menggunakan masker, cuci tangan dan hindari kerumunan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi GLB dan GLBB. Sebagaimana yang kalian ketahui, GLBB itu merupakan kepanjangan atau singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Baiklah, untuk lebih memahami, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Liburan kemarin, Dayu pulang ke kampung halaman ayah. Dayu sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke barat, maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km. Karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan dalam meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan dengan grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T.
Persamaan yang kedua, S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Dan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Dengan VT adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, V0 kecepatan awal juga dalam meter per sekon, A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, T waktu dalam sekon, dan S perpindahan satuannya meter. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan terakhir, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Supaya lebih paham, kita bahas contoh soal berikut yuk. Dari soal kita ketahui kecepatan atau V sama dengan 36 km per jam. Perhatikan terlebih dahulu satuannya. Satuan kecepatan dalam sistem internasional adalah meter per sekon. Jadi kita ubah dulu satuan kecepatan dalam meter per sekon. 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Dan T sama dengan 10 sekon. Yang ditanya jarak atau S. Kita ingat lagi persamaan kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Sehingga S sama dengan V kali T. Kita masukkan angkanya, S sama dengan 10 meter per sekon kali 10 sekon sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh Budi adalah 100 meter. Jadi jawabannya A. Soal selanjutnya. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam, artinya V0 sama dengan 0. Mobil tersebut mengalami percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Mobil bergerak selama 18 sekon. Yang ditanya kecepatan akhir mobil. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan GLBB yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Lalu kita masukkan angkanya, VT sama dengan 0 tambah 4 kali 18 sama dengan 72 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, jelas ya tentang gerak lurus? Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Baiklah, setelah mengamati video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan tadi, yang setelah kalian lihat tadi, Ibu akan memberikan beberapa tugas yang ada di Google Classroom kalian. Silakan kalian cek dan kalian kerjakan. Kemudian kirimkan tugas kembali ke Google Classroom. Ibu tunggu nanti malam sampai jam 12 malam. Jangan lupa ya. Sampai jumpa lagi.